Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Pembelajaran yang pertama. Dayu dan teman-teman mendapat tugas sekolah. Mereka ditugaskan menggambar lingkungan dan benda-benda di sekitar. Dayu dan teman-teman sepakat mengerjakan bersama. Mereka menggambar di taman sekitar kompleks, taman tidak jauh dari rumah Dayu. Coba kalian dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Kita harus ikut menjaga tempat ini. Kebersihannya harus tetap kita jaga. Teman-teman, siapa yang membersihkan dan merawat tempat ini? Tempat ini biasanya ada yang membersihkan. Itulah sebabnya tempat ini indah dan nyaman. Betul, tempat ini juga terasa sejuk karena banyak pohon yang rindang. Jadi ini percakapan antara Dayu dan teman-temannya saat mengerjakan tugas di taman. Sekarang kita berlatih menjawab pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan tadi ya. Apa isi percakapan Dayu dan teman-teman? Ya, isi percakapan antara Dayu dan teman-teman tadi adalah membahas tentang menjaga kebersihan taman. Kenapa taman bisa bersih? Bagaimana cara menjaganya? Nah, itu yang dibahas oleh Dayu dan teman-teman. Bagaimana suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman? Suasana tempat bermain Dayu dan teman-teman adalah tempatnya indah dan nyaman. Juga nyaman buat belajar, nyaman buat bermain ya, karena tempatnya bersih. Bagaimana pendapatmu terhadap isi percakapan Dayu dan teman-teman? Pendapatmu bagaimana antara isi percakapan tadi? Ya, isi percakapan tadi menunjukkan bahwa Dayu dan teman-teman adalah anak yang peduli kebersihan tempat bermain. Jadi tempat bermain juga harus bersih karena supaya apa? Kita nyaman, kita indah melihatnya dan nyaman untuk bermain maupun belajar. Apa yang harus dilakukan agar kebersihan taman harus terjaga? Yang dilakukan apa agar kebersihan taman terjaga? Nah, dibersihkan atau membersihkan taman secara teratur dan selalu merawatnya agar selalu bersih dan indah. Apa pendapatmu apabila teman bermain jarang dibersihkan? Pendapatmu apabila tempat bermain itu jarang dibersihkan, ya akan menjadi kotor dan tidak nyaman karena jarang dibersihkan. Maka kita harus rajin membersihkan agar kita nyaman dan indah melihatnya. Coba kalian diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Ada beberapa makna yang perlu kalian tahu dari percakapan tadi. Untuk kata indah, indah di sini mempunyai makna bagus dipandang mata. Nah, kalau untuk nyaman, kata nyaman di sini mempunyai makna ya, nyaman adalah segar dan sejuk. Kalau untuk rindang, di sini rindang mempunyai makna banyak cabang, ranting dan daun. Nah, itu adalah masing-masing makna dari kata yang ada dalam percakapan tadi ya. Ada indah, nyaman, dan rindang. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, mari kita baca percakapan teks berikut ya. Tempat bermain yang bersih. Tempat bermain merupakan salah satu tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain juga bisa dijadikan tempat belajar dan rekreasi. Oleh sebab itu, kebersihannya harus kita jaga dengan baik. Nah, jadi tempat bermain yang bersih itu merupakan tempat yang kita butuhkan. Di sana kita bisa bermain dengan teman-teman. Tempat bermain yang bersih bebas dari sampah. Jika tempat bermain bersih, pengunjung akan sehat. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Oleh sebab itu, jika ingin sehat, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Nah, informasi yang bisa kamu peroleh dari teks tersebut apa? Nah, dari bacaan ini tadi, tempat bermain yang bersih. Nah, maka bisa kita peroleh informasinya adalah jika kita menciptakan lingkungan yang bersih, maka kita akan sehat karena kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Jadi apabila tempat itu bersih, maka kita pun juga akan sehat. Seperti halnya dari tempat bermain ini, apabila terjaga
kebersihannya, maka pengunjungnya pun juga akan sehat. Bagaimana ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Kalian amati di gambar ini. Tempat bermain yang bersih itu bagaimana? Nah, bisa kita amati di sini bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman. Nah, dari tempat bermain ini kalian bisa menjawabnya. Bagaimana tempat bermain Dayu dan teman-teman tadi? Sekarang coba kalian tuliskan hasil pengamatanmu dari tempat bermain Dayu dan teman-teman tadi. Ini ada contohnya di sini, ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Nah, ciri-ciri tempat bermain yang bersih itu bagaimana? Tempat bermain yang bersih membuat anak-anak nyaman bermain di sana. Tidak ada sampah yang berserakan. Selain itu, alat-alat bermain juga diatur dengan rapi. Tempat bermain yang bersih akan banyak dikunjungi anak-anak. Jika tempat bermain bersih, maka pengunjung akan sehat. Nah, jadi tempat bermain yang bersih itu membuat anak-anak nyaman bermain. Tidak ada sampah yang berserakan. Alat-alat permainan juga diatur atau tertata rapi. Dayu dan teman-teman mulai menggambar. Mereka membuat karya 2 dimensi. Contoh karya 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Nah, untuk karya 2 dimensi itu contohnya ini ada gambar dan lukisan. Ini masuk dalam karya 2 dimensi. Ciri-cirinya bagaimana? Ciri-ciri karya 2 dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari sisi depan saja. Jadi bisa itu ya ciri-cirinya dari 2 dimensi, karya 2 dimensi. Apa saja alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar atau lukisan? Kita perhatikan gambar di bawah ini coba. Nah, ini adalah alat dan bahan yang dibuat untuk membuat lukisan. Ada pensil, penggaris, rautan pensil, krayon, kemudian cat air, dan ada juga buku gambar. Nah, itu adalah alat dan bahannya. Kemudian langkah-langkah dalam membuat gambar itu bagaimana? Yang pertama, kita menentukan ide gambar apa yang ingin kita buat. Kita tentukan dulu, jadi kita menentukan idenya dulu. Baru kita membuat sketsa gambar yang akan kita buat sketsa dulu dan melanjutkan menjadi gambar yang lengkap. Kemudian memberi warna ya. Jadi tentukan dulu idenya mau apa, kemudian sketsa, gambar, dan baru mewarnai. Boleh juga menggambar lingkungan yang ada di sekitarmu. Coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Gambar lingkungan yang kalian amati coba. Nah, ini contohnya di sini gambar Dayu ya. Ini contoh dari gambar Dayu. Dayu menggambar jenjang dari kubus yang tersusun. Kubus merupakan contoh bangun ruang. Coba kalian amati benda-benda di sekitarmu yang berbentuk kubus. Pasti ada ya benda di sekitarmu yang bentuknya kubus. Contohnya di sini ada Rubik dan dadu. Nah, itu bentuknya adalah kubus. Setiap bangun ruang itu mempunyai ruas garis. Kita belajar kembali menghitung ruas garis pada bangun ruang. Nah, ini contohnya ada ruas-ruas garis pada bangun ruang berikut. Kita tentukan ya ruas garisnya ada berapa pada bangun ruang ini. Sekarang nomor 1, kalian lihat ini ada gambar balok ya. Nah, ini adalah bangun ruang balok. Kita hitung sisi atau ruas garisnya. Itu dari AB, BC, CD, AD, EF, kemudian FG, GH, EH, AE, ya BF, CG, kemudian DH. Nah, jadi di sini ada 12 ruas garis pada bangun ruang balok ya. Jadi ada 12 ruas garis. Dan yang kedua, di sini ada prisma segi 4. Kita hitung ruas garisnya ada berapa? Kita hitung mulai dari AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Jadi di sini ada total ruas garisnya pada prisma segi 4 ada 12 ruas garis.
Lalu yang nomor 3, di sini ada bangun ruang prisma segi 3. Kita hitung ruas garisnya ada berapa. Kita mulai dari AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Nah, jadi total ruas garis di sini dari prisma segitiga adalah ada 9 ruas garis. Yang nomor 4, di sini ada bangun ruang prisma segitiga. Kita hitung untuk ruas garisnya ada berapa. Kita mulai dari AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Jadi ada berapa untuk prisma segitiga ruas garisnya? Ya, di sini prisma segitiga mempunyai 9 ruas garis. Yang nomor 5, di sini ada balok. Nah, kalau untuk balok ruas garisnya ada berapa? Kita hitung dulu ruas garisnya dari balok. Mulai dari AB, BC, CD, AD, EF, kemudian FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Nah, jadi di sini total ruas garis dari balok adalah 12 ruas garis. Anak-anak, ini untuk pembelajaran yang pertama. Sampai bertemu di pembelajaran yang kedua. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.